Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Warga korban kebakaran kembali ke lokasi untuk mencari sisa barang yang terbakar. Proses pengepakan logistik pemilu sudah selesai dan menunggu waktu untuk melakukan pendistribusian. Ya, dua cuplikan berita utama tadi yang kami rangkai dengan sejumlah informasi lainnya. Bersama saya, Komang Astri. Dan saya, Giti Berkanis. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya baik, kita awali informasi hari ini dari Kabupaten Manggarai. Warga korban kebakaran rumah yang terjadi Minggu malam di Hombel, Kelurahan Bau Muku, Kecamatan Langkerembong, Ruteng, mendatangi lokasi untuk mencari barang-barang yang masih bisa digunakan. Sejauh mata memandang, kini hanya tersisa puing yang rata dengan tanah setelah 4 rumah warga, 1 warung dan 1 konter HP terbakar kemarin. Warga korban kebakaran rumah masih mencari barang-barang yang masih bisa digunakan. Namun hal itu sia-sia karena tidak ada lagi barang-barang yang bisa dimanfaatkan karena rumah dan semua isinya ludes terbakar. Beruntung kejadian kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, namun 4 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pemerintah setempat berjanji akan membantu para korban kebakaran tersebut dan saat ini di lokasi kejadian sudah terpasang garis polisi. Salah satu korban rumah kebakaran, Asyir Arifendi, menjelaskan diduga api awalnya bersumber dari kompor warung yang terletak di samping rumahnya dan langsung membesar. Kejadian itu dilihat anak bungsunya usai mengantarkan ayahnya yang hendak ke Labuan Bajo. Anak tersebut memasuki rumahnya melewati dapur dan melihat ada asap dari dalam warung. Lalu berteriak minta tolong ke ibunya hingga semua warga berhamburan keluar rumah. Sementara pemilik warung tinggal di tempat lain dan jauh dari lokasi tersebut. Aisyah menambahkan barang-barangnya tidak ada yang bisa diselamatkan, hanya surat-surat penting saja seperti sertifikat tanah. Saat mereka selesai antar saya di depan jalan, mereka kembali masuk ke rumah. Terus anak saya yang kecil yang bungsu itu, dia sempat mutar ikut belakang warung. Nah, dia itu yang lihat pertama api itu di warung itu, api di warung itu. Dia teriak, "Mama, ini kebakaran Mama," gitu. Mamanya nyaut dari karena mamanya ikut rumah besar ini, jadi tidak lihat api di warung, jadi langsung ikut rumah besar. Jadi mamanya tidak tahu. Maksudnya yang bungsu yang mutar ikut belakang warung, jadi dia yang lihat. Mama ini kebakaran. Tanya kebakaran di mana? Ini Mama di sini. Pas mamanya terdepan lihat apinya sudah di warung, sudah di dalam warung sudah teriak sudah orang rumah sudah keluar semua. Satunya yang di kakaknya kan masih dalam kamar sudah. Bangga sudah keluar. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardo TVRI NTT. Ya pemirsa, harga sembako di Kabupaten Timor Tengah Selatan meroket di tengah krisis pangan. Khususnya harga beras di Pasar Impres Soe dari harga sebelumnya Rp15.000 kini melonjak menjadi Rp17.000. Pemerintah saat ini berupaya melakukan intervensi dengan melaunching beras bantuan cadangan pemerintah di Desa Kuatae, Kecamatan Kota Soe kemarin. Bupati Timor Tengah Selatan Agus Sempiter Tahun menjelaskan di tengah melonjaknya harga sembako di pasaran serta krisis pangan akibat gagal panen yang disebabkan curah hujan tidak merata yang disebabkan dampak fenomena alam El Nino yang terbawa dari tahun 2023 lalu hingga saat ini membuat masyarakat cukup merana. Seperti harga beras misalnya, harga yang beredar di Pasar Impres Soe dan sekitarnya melonjak menjadi Rp17.000 di mana sebelumnya Rp15.000.
Karena itu pemerintah saat ini berupaya bekerja sama dengan Perum Bulog dan PT Yasa untuk mendatangkan beras bantuan bagi masyarakat kecil sebanyak 81.000 ton yang akan disalurkan kepada masyarakat di 278 desa dan kelurahan yang tersebar di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pemerintah melakukan launching pertama di Desa Kuatae untuk 190 kepala keluarga dengan jumlah beras 1 ton 900 kg, di mana masing-masing kepala keluarga mendapat 10 kg. Kegiatan penyaluran akan segera maraton setiap hari dan pemerintah daerah akan terus melakukan pengawalan hingga masyarakat benar-benar mendapatkan beras bantuan tersebut. Ia berharap kepada masyarakat untuk tidak menjual belikan beras tersebut tetapi memanfaatkan untuk kebutuhan pangan keluarga. Masalah iklim cuaca sehingga masyarakat dibantu. Dan ini program nasional yang harus kita salurkan. Ya, tidak ada kaitan dengan macam-macam politik, tidak ada hubungan. Tapi intinya melayani masyarakat untuk masyarakat bisa mendapatkan asupan pangan yang cukup satu. Untuk sekarang ini satu orang satu kas 10 kilo. Jadi contoh hari ini ada 290 berarti 3 ton 900. Dan timbangnya tadi kita coba ya pas seperti yang dia bilang. Saya minta kualitas dan kuantitas. Dan harapan saya setelah dapat beras ini, pertama tidak boleh pesta pakai beras ini. Yang kedua tidak boleh dijual. Karena kadang-kadang orang timur bilang ini dapat gratis, orang jual untuk kepentingan yang lain. Nah kalau dijual berarti harganya jauh di bawah lebih murah. Jadi saya tidak harapkan itu. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Flores Timur terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengawasi terpenuhnya hak pilih termasuk kelompok rentan, termasuk upaya pendampingan khusus ketika berlangsungnya pencoblosan. Ketua Bawaslu Flores Timur, Ernesta Katana, kepada TVRI menegaskan, berdasarkan hasil simulasi pungut hitung yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur beberapa hari yang lalu di TPS 003 Desa Mokantarak, pihak Bawaslu berharap agar pemenuhan hak pilih kategorial kelompok rentan dapat terpenuhi secara maksimal melalui bantuan pihak lain ditunjuk oleh pemilih rentan tersebut. Namun dengan prinsip para kelompok rentan ini tidak sedang dimobilisir oleh calon tertentu, sehingga diharapkan pihak yang ditunjuk membantu pemilih rentan ini tetap menghargai pilihan pemilih rentan. Dari sisi teknis regulasi yang disampaikan oleh KPU, ada beberapa pihak yang bisa dibantu untuk masuk ke bilik suara, termasuk juga dengan orang-orang tua kita yang tidak bisa ke bilik suara, dibantu untuk ke bilik suara. Nah, yang kita harapkan dalam proses itu kemudian orang-orang tua kita, para jompo, itu tidak dimobilisir untuk kepentingan-kepentingan calon tertentu. Kami menginginkan kalaupun misalnya nanti secara teknis KPU menyatakan bahwa mereka bisa dibantu, maka orang yang membantu itu harus betul-betul menghargai pilihan orang tua kita. Jika orang tua kita memilih calon tertentu atau partai tertentu, ya itu hak konstitusi dia, hak demokrasi dia, dan itu harus dihargai. Itu yang mesti kami pastikan. Perlu diketahui, Komnas HAM Republik Indonesia telah membentuk tim pengamatan situasi pemenuhan hak konstitusional warga negara pada pemilu dan pilkada serentak 2024. Telah menetapkan 17 kelompok rentan, yakni disabilitas, tahanan, narapidana, pekerja perkebunan dan pertambangan, pekerja migran, pekerja rumah tangga, masyarakat perbatasan, masyarakat adat, kelompok minoritas agama, kelompok lanjut usia, kelompok LGBT, orang dengan AIDS atau ODA, pengungsi konflik sosial atau bencana alam, tunawisma, perempuan, pasien beserta tenaga kesehatan, dan pemilih pemula. Atas hal ini, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada Bawaslu, pertama melakukan pengawasan atas setiap tahap pelaksanaan pemilu secara transparan dan partisipatif, dengan membuka partisipasi berbagai kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Kedua, melakukan pengawasan lebih intensif di wilayah-wilayah rawan seperti kawasan pertambangan, perkebunan, pabrik, dan wilayah perbatasan dengan negara lain.
Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Proses pengepakan logistik pemilu sudah selesai dan menunggu waktu untuk melakukan pendistribusian. Beberapa logistik di luar kotak suara pun sudah disiapkan. Terlihat logistik pemilu di gudang KPU Malaka sudah tersusun rapi dan siap didistribusi sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Logistik yang akan didistribusi ke setiap tempat pemungutan suara dibungkus rapi dengan plastik dan dalam keadaan tersegel dan ditata di dalam ruangan sesuai kecamatan dan TPS. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, Juventus Adrianus Bere, mengatakan semua logistik sudah dalam keadaan aman. Sebelum disegel, Komisi Pemilihan Umum melakukan pengecekan per item logistik pemilu agar tidak terjadi kekurangan dan kelebihan jumlah logistik. Semua logistik ditargetkan akan didistribusi ke kecamatan pada saat H-3 dan dipastikan H-1 sudah ada di setiap TPS. Jumlah TPS di Kabupaten Malaka sebanyak 670 TPS dan setiap TPS disiapkan 5 jenis kotak suara dan perlengkapan logistik pemilu lainnya. Pihaknya optimis sebuah logistik yang sudah dipacking dalam keadaan lengkap dan sudah dalam kondisi tersegel. Lanjut Juven, terkait logistik yang kurang sudah diterima KPU Malaka pada tanggal 1 Februari kemarin. Pihaknya meminta semua dukungan masyarakat Kabupaten Malaka dan stakeholder lainnya guna mensukseskan pemilu damai dan lancar di Kabupaten Malaka. Untuk packing, beberapa hari kita sudah lakukan dan seluruh kecamatan dan hari ini terakhir untuk Kecamatan Malaka Tengah. Kecamatan Malaka Tengah yang terakhir. Berarti yang Kecamatan lain sudah semua. Sisa Kecamatan Malaka Tengah. Berarti yang sudah dibungkus plastik itu sudah selesai, sudah fix betul kan? Itu siap untuk diturunkan. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya, sementara itu menghadapi tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Flores Timur tingkatkan kapasitas jajaran pengawas pemilu melalui rapat koordinasi penanganan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024 mendatang. Ketua Bawaslu Flotim Eresta Katana disela kegiatan rakor pengawasan pungut hitung tahun 2024 tingkat Kabupaten Flores Timur, menjelaskan bahwa tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan krusial karena semua pelanggaran akan terjadi. Tahapan ini berpotensi terdapat dugaan pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi. Oleh karena itu, kesiapan pengawas harus matang dan memiliki landasan yang kuat dalam penanganan yakni regulasi. Ia menambahkan melalui kegiatan ini diharapkan agar hak pemilih benar-benar disalurkan sesuai pilihan hati nurani tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, sehingga peran pengawasan kelembagaan Bawaslu harus benar-benar dimaksimalkan. Rapat koordinasi itu dimaksudkan untuk yang pertama, untuk kami memastikan bahwa langkah-langkah teknis kelembagaan kami seperti apa menjelang masa tenang, pemungut hitung dan rekapitulasi. Terus yang kedua, rapat koordinasi juga untuk memastikan bahwa Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten termasuk pengawas di tingkat desa dan pengawas TPS itu siap untuk melakukan pengawasan selama proses pemilu yang ada. Dan bahwa pungut hitung itu menjadi sangat penting dalam pemilu karena pada saat itulah hak konstitusi masyarakat, hak pilih masyarakat dinilai. Karena itu memang pengawasan harus dimaksimalkan supaya tidak ada manipulasi terhadap suara rakyat. Kalau rakyat pilih A, ya harus A yang tertulis, tidak boleh tulis yang lain. Nah, itu yang fokus pengawasan kami pada presiden itu semua harus terinclude dalam bagaimana tata cara teknis teman-teman penyelenggara KPU dan jajarannya memastikan itu.
Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 5 hingga 6 Februari 2024 dan diikuti oleh jajaran Panwaslu, Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan bertempat di Aula Sunrise Larantuka. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Flores Timur, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur menjadwalkan pendistribuan logistik pemilu 2024 ke 250 desa kelurahan dengan prioritas distribusi ke wilayah kepulauan, terpencil, terdepan, dan terluar selama 2 hari. Kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 11 Februari mendatang. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Flores Timur, Teresia Oseboleng menjelaskan tahapan pengepapan logistik akan berakhir hari ini untuk wilayah Kecamatan Kota Larantuka. Sementara jadwal pendistribusian logistik dijadwalkan akan berlangsung pada 11 hingga 13 Februari 2024. Prioritas distribusi untuk wilayah kepulauan dan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar di wilayah Flores Timur, baik di Pulau Solor, Adonara, dan pedalaman Kecamatan Tanjung Bunga, akan berlangsung pada 11 Februari 2024. Sementara tanggal 12 Februari dijadwalkan untuk wilayah Barat, Kecamatan Wulanggitang, Ilebura, Titehena, Kecamatan Demon Pagong, dan Kecamatan Leolema. Sementara untuk wilayah Kecamatan Larantuka akan dilakukan distribusi logistik pada 13 Februari 2024 atau H-1 jelang hari pelaksanaan pencoblosan. Jadi untuk hari ini kegiatannya masih tetap yang sama dari kemarin, yaitu pengepakan. Tetapi pengepakan untuk kecamatan yang terakhir hari ini Larantuka. Larantuka sempat kemarin sudah 5 desa kelurahan. Hari ini sambung lagi 15 desa kelurahan. Terus rencana pendistribusiannya itu tanggal 11. Tanggal 11 itu untuk daerah Solor, Adonara, dan Tanjung Bunga. Di tanggal 11. Tanggal 12 Wulanggitang ke arah barat, Wulanggitang, Ilebura, Titehena, Demung Pagong. Ya, untuk H-1-nya Larantuka sama Ile Mandiri. Teresia Ose pun menegaskan berdasarkan sisi geografis Kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah kepulauan, maka proses pendistribusian pun diawali dari TPS yang berada di pulau-pulau penyangga. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan regulasi di mana proses distribusi ini yang menjadi prioritas daerah yang tersulit, terjauh, dan termasuk pulau penyangga yang di wilayah Kabupaten Flores Timur. Untuk proses pendistribusian ke wilayah 3T, ia menyebutkan akan menggunakan moda transportasi laut di bawah pengawasan Jasa Layanan Pengiriman Pos dan Giri Indonesia setempat. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, informasi selanjutnya dari Kabupaten Kupang akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya surat suara pemenuhan tiba di gedung KPUD Kabupaten Kupang. Kemudian langsung dilipat dan disortir. Inilah surat suara pemenuhan yang telah tiba dan sedang disortir, serta dilipat di gudang KPUD Kabupaten Kupang. Surat suara pemenuhan ini merupakan surat suara pengganti surat suara yang rusak dan kurang saat penyortiran dan pelipatan tahap pertama. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik, Karel Nope, secara lisan mengatakan, surat suara pemenuhan tersebut tiba di gudang KPUD Kabupaten Kupang sejak Sabtu 3 Februari 2024 lalu, setelah menunggu beberapa waktu. Karena saat ini adalah tahapan pengepakan logistik surat suara tahap pertama, untuk didistribusikan ke kecamatan di Kabupaten Kupang, sehingga surat suara pemenuhan tersebut langsung dilipat dan disortir. Adapun berdasarkan berita acara penerimaan surat suara pemenuhan yang telah tiba adalah berupa surat suara DPRD Provinsi Dapil 2 sebanyak 1064 lembar,
surat suara DPRD Kabupaten Dapil 1 sebanyak 5.696 lembar, surat suara DPRD Kabupaten PSU Dapil 1 sebanyak 14 lembar, surat suara DPRD Kabupaten Dapil 2 sebanyak 394 lembar, dan surat suara DPRD Kabupaten PSU Dapil 2 sebanyak 13 lembar, dan surat suara DPRD Kabupaten Dapil 3 sebanyak 620 lembar. Ditambahkan, kendati surat suara pemenuhan tersebut baru tiba, tetapi tidak mempengaruhi proses pengepakan surat suara yang telah berlangsung sejak akhir Januari 2024 lalu. Hal ini karena surat suara pemenuhan disiapkan untuk memenuhi Kecamatan Kupang Timur dan beberapa kecamatan yang dekat sehingga proses pendistribusian juga tetap berjalan. Sedangkan penyortiran, pelipatan hingga pengepakan surat suara pemenuhan tetap berjalan. Diharapkan semua proses terhadap surat suara pemenuhan bisa berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Pemirsa, jelang pemilu kali ini, Dukcapil Kabupaten Ngada terus melakukan perekaman KTP, termasuk melayani siswa sekolah menengah atas yang merupakan calon pemilih pemula agar dapat menyalurkan hak politiknya. Perekaman yang mendapatkan apresiasi penuh dari pihak sekolah ini merupakan perwujudan dari upaya memberikan rasa keadilan bagi siswa yang memiliki hak pilih sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik dan menghindari golput yang sering terjadi akibat ketiadaan KTP bagi masyarakat. Kepala Sekolah SMA Katolik Regina Pacis Bajawa, Herdindiwa, menjelaskan bahwa kegiatan perekaman KTP di sekolah merupakan inovasi pelayanan yang luar biasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hak politik siswa untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu demi menciptakan pemilu yang aman dan sukses serta berkeadilan bagi masyarakat. Terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena berupaya untuk melakukan pendekatan pelayanan terhadap anak-anak kita. Dari 613 siswa yang menggunakan demokrasi pada situasi pemilu tahun 2024 ini, ada kurang lebih 124 anak yang belum mendapatkan perekaman eKTP. Dengan momentum ini, maka anak-anak kita boleh menggunakan hak pilihnya dalam rangka untuk menentukan keberlangsungan bangsa ini. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pemerintah dari Kabupaten Ngada yang telah melakukan reformasi pelayanan, bukan menunggu di kantor, tetapi datang dan mendekati pelayanan yang ada di sekolah-sekolah. Perekaman KTP di Sekolah Menengah Atas Katolik Regina Pacis Bajawa dipimpin langsung oleh Kadis Dukcapil Gerardus Reo bersama staf lainnya mendapatkan respon positif dari siswa serta para guru untuk bisa mendapatkan KTP baru maupun menggantikan KTP lama yang telah rusak dengan pelayanan yang prima. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nuno, TVRI NTT. Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terus melakukan perekaman KTP elektronik dengan menyasar masyarakat yang belum memiliki KTP, lansia, serta pemilih pemula. Jelang pemilihan umum yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terus melakukan perekaman data kependudukan. Dalam pelaksanaannya, sejumlah petugas dari Dispenduk Kabupaten Belu menyasar masyarakat di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu, sehingga masyarakat dapat memiliki identitas kependudukan. Kali ini salah satu desa yang dituju yakni Desa Nualayan sebagai syarat untuk ikut dalam pemilu 2024. Terkait perekaman yang dilakukan ini, terdapat sebanyak 69 orang yang direkam datanya di Kecamatan Lakmanen Selatan. Kami melakukan perekaman ini kepada masyarakat seluruh Kecamatan Lakmanen Selatan yang belum memiliki identitas, khususnya KTP elektronik. Sehingga dengan melakukan perekaman KTP elektronik, mereka bisa memperoleh identitas KTP untuk digunakan dalam urusan pelayanan publik. Dan terkhusus
kami melakukan perekaman bagi masyarakat DPT yang belum merekam KTP elektronik, sehingga itu diprioritas sesuai data yang ada pada kami sejumlah 69 orang. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi seputar pengawasan di setiap pelabuhan di NTT dan informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Lantamal 7 Kupang terus melakukan pengawasan di setiap pelabuhan di Nusa Tenggara Timur, terutama mengawasi penyelundupan miras dan barang ilegal lainnya. Pelabuhan merupakan pintu gerbang ekonomi nasional yang sangat sensitif. Tetapi pelabuhan juga menjadi potensi pintu masuk bagi penyelundupan baik itu minuman keras maupun barang ilegal lainnya. Untuk itu Lantamal 7 Kupang terus melakukan pengawasan sebagai bagian dari menjaga setiap pelabuhan di Nusa Tenggara Timur. Saat melakukan pemusnahan 495 liter miras jenis moke asal Sabu Raijua, dan Lantamal 7 Kupang Laksamana Pertama TNI I Putu Darjatna pada kesempatan ini mengatakan sejauh ini pengamanan di setiap pelabuhan di Nusa Tenggara Timur. Lantamal telah menempatkan tim yang mengawasi dan tim penindakan yang disebut juga Quick Response Team. Sehingga setiap informasi yang diterima baik itu penyelundupan minuman keras atau miras maupun barang-barang ilegal lainnya, kedua tim Lantaman tersebut akan menindaklanjuti. Dengan demikian, jika informasi yang diterima benar dan berada di laut, maka akan dilakukan pengejaran. Tetapi jika sudah berada di kapal-kapal penumpang atau kapal penumpang, maka tim yang ditempatkan di pelabuhan akan melakukan penindakan. Kendati demikian, informasi yang diperoleh juga harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ketika dilakukan penindakan tentunya telah sesuai. Jadi untuk pengamanan di tiap-tiap pelabuhan kita ada tim yang mengawasi, kemudian juga ada tim penindak cepat, kita sebut quick response team. Jadi setiap informasi yang kita dapat, terutama bukan hanya miras saja, namun juga barang-barang ilegal lainnya, kita akan menindaklanjuti. Kalau memang barang itu masih di laut, tentunya akan kita kejar di laut. Tapi kalau memang sudah berada di kapal-kapal yang dalam hal ini kapal barang dan sebagainya, di tiap pelabuhan sudah kita tunggu. Jadi informasi yang kita dapat pasti sudah informasi yang sudah A1, sudah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita melakukan tindakan tentunya sudah kita ukur. Dengan upaya pengawasan pelabuhan di NTT, maka semua pintu masuk di NTT juga aman, terutama menjelang pemilu 2024 dan saat pelaksanaan bahkan hingga pasca pemilu 2024 mendatang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Nusa Tenggara Timur menggelar sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan obat dan makanan. Sosialisasi berupa komunikasi, informasi, dan edukasi obat dan makanan kepada masyarakat tersebut dilaksanakan di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan obat dan tahu mengkonsumsi makanan instan yang dipasarkan dalam kota Betun maupun di pedesaan. Kepala Balai POM NTT, Yosep Nahaklau, mengatakan dalam mengkonsumsi makanan, masyarakat harus mengetahui secara baik kemasan atau bungkusan makanan instan. Apabila kemasan makanan instan sudah tidak bagus atau dalam keadaan sobek dan penyot, maka tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena sangat mengganggu kesehatan. Selain itu, masyarakat juga harus tahu kemasan makanan tersebut harus berlabel. Jika makanan yang dijual tanpa label, maka jaminan kesehatan dari makanan tersebut tidak baik. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar tidak membeli atau mengkonsumsi obat dan makanan secara sembarangan tanpa ada pengawasan dari Balai POM, karena berdampak bahaya bagi kesehatan masyarakat.
kita perhatikan kalau kita beli makanan itu. Label. Belilah makanan, kemasan makanan yang ada bungkus, tapi tidak hanya bungkus kosong, tapi bungkusnya ada labelnya, ada tulisannya. Iuk sudah berkarat, sudah lubang, kita tutup mata. Itu awal muasal, lama-lama kita sakit. Selain sosialisasi terkait obat dan makanan, Balai POM juga mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat terkait penggunaan produk-produk kosmetik, terutama kepada ibu-ibu agar secara teliti dalam penggunaan atau pemakaian produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Perkemahan Sabtu Minggu yang digelar Korem 161 Wirasakti Kupang menjadi ajang pembentukan karakter bagi para siswa pramuka di bawah binaan Korem 161 Kupang. Beginilah suasana pembukaan perkemahan Sabtu Minggu Pramuka Sakawira Sartika di bawah binaan TNI Angkatan Darat ini. Untuk persami pramuka di bawah binaan Korem 161 Wirasakti Kupang secara serentak digelar di berbagai kodim di Nusa Tenggara Timur, mulai dari tanggal 3 sampai 4 Februari 2024. Nampak pada pembukaan kegiatan persami yang bertajuk Bersatu dengan Alam Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan Basah ditandai dengan upacara pembukaan. Bertindak sebagai Inspektur Upacara dan Rem 161 Wirasakti Kupang dan Rem 161 Wirasakti Kupang Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang. Ia pada kesempatan ini mengatakan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami merupakan perkemahan yang digelar oleh Korem 161 Wirasakti bagi anak-anak atau siswa SMA yang tergabung dalam Pramuka Sakawira Sartika di bawah binaan TNI Angkatan Darat. Khusus Pramuka Sakawira Sartika di bawah binaan Korem 161 Wirasakti Kupang, persami ini digelar di kawasan hutan RTK 185 Konabau, Kelurahan Fatukoa, Kota Kupang, mulai dari tanggal 3 sampai 4 Februari 2024 di seluruh kodim di Nusa Tenggara Timur. Adapun persami ini setiap tahun digelar sebanyak 2 kali dalam 1 tahun atau 6 bulan sekali, di mana dalam kegiatan persami selain dilakukan berbagai kegiatan kepramukaan, tetapi juga menjadi ajang pembentukan karakter. Para siswa diberikan pembekalan tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bangsa. Juga belajar untuk mencintai alam dengan berbagai kegiatan yang nyata seperti menanam pohon, menjaga kebersihan ekosistem di sekitar, atau kegiatan yang nyata langsung di lapangan. Kegiatan perkemahan persami ini nanti kita akan lakukan kalau nggak salah per semester, jadi tahun 2 kali. Di samping kita memberikan pengetahuan tentang kegiatan kepramukaan, kita juga memberikan pembekalan kepada adik-adik tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bangsa. Bagaimana kita memberikan contoh untuk belajar mencintai alam dengan kegiatan yang nyata langsung di lapangan, sehingga adik-adik ini bisa dari awal, dari dini untuk mengerti, memahami bagaimana kita bisa bersahabat dengan alam. Diharapkan para siswa pramuka yang terlibat dan dibina ini dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan teman-teman sebaya. Dengan demikian para siswa sejak awal bisa mengerti bagaimana bisa bersahabat dengan alam. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, pemerintah daerah Timur Tengah Selatan mengapresiasi dan mendukung pengembangan tanaman hortikultura demi memenuhi ketersediaan pangan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Usai menanam cabai keriting bersama Forkopimda,
Peradahan Pemuda Katolik Komisariat Cabang Timur Tengah Selatan, Bupati Timur Tengah Selatan Egusem Peter Tahun menyampaikan terima kasih kepada Pemuda Katolik Komisariat Cabang Timur Tengah Selatan yang telah menciptakan satu inovasi yang terbaik di tengah ancaman krisis pangan untuk mengembangkan tanaman hortikultura dari berbagai komoditi. Pemerintah daerah akan terus memotivasi pemuda Katolik yang telah berkomitmen membangun kolaborasi kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan tanaman hortikultura di Kota Soe. Dengan demikian, secara teknis pihaknya akan meminta Dinas Pertanian Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk melakukan pendampingan dan kajian lebih lanjut kepada pemuda Katolik agar pengembangan kebun hortikultura dapat dilakukan di daerah lain seperti Boentuka dan sekitarnya. Berarti pendapatan juga akan berkurang. Nah, kegiatan positif ini kita dukung, kita motivasi sehingga tidak hanya di tempat ini, mungkin di tempat-tempat yang lain bisa diadopsi. Dan tadi saya sudah minta kepada Dinas Pertanian untuk nanti lihat secara teknis yang ada di Boentuka. Itunya lahannya ada, air ada, tinggal kita bantu dengan bibit. Jadi nanti kita akan minta bank identitas serta, tapi sementara jangan dulu. Kita coba dulu, kalau berhasil, kalau sudah berjalan baru kita minta support atau dukungan dari bank identitas. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, pemirsa, informasi dari Kabupaten Timur Tengah Selatan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Ya, pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis. Dan saya Komang Astri, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat lanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.